أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Islam mengajarkan orang yang punya perasaan yang halus. Tidak ada guna banyak ibadah, hebat dalam hal ritual, tapi tak ada rasa mengasihi, tak ada rasa kasih sayang. Bahkan orang yang banyak ibadah itu, Nabi mengatakan semua ibadah yang hancur tidak dapat menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan tasumun nahar, banyak puasa sunat di siang hari, wa taqumul lail, banyak tahajud, salat malam, di tengah malam bermunajat kepada Allah. Lakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi rasa dalam hatinya tidak ada. Dia menyakiti tetangganya, sahabatnya, kawannya, bilisaniha, dengan lidahnya yang kasar, kata-katanya yang tajam, menyakiti hati orang lain. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya, dia min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Mana ibadah? Padahal Allah sudah berjanji, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi pun perbuatan baik akan tetap dilihat oleh mata. Tapi kenapa bertentangan dengan riwayat ini? Mana sedekahnya? Mana infaknya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau hancurkan perbuatan baikmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain. Islam mempertajam rasa. Untuk apa puasa 1 bulan penuh? Mempertajam rasa, merasakan sakitnya lapar, merasakan pedihnya haus, merasakan rasa orang susah. Apa manfaat dari haji sampai ke tanah suci Makkah, pergi ke padang Arafah dengan baju yang sama, dengan warna yang sama, dengan bentuk yang sama, menunjukkan rasa bahwa kita ini sama-sama hamba Allah. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab, antara penguasa dengan rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah. Maka orang yang paling tinggi rasanya, dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila, wa ja'alnakum, kami jadikan kamu syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling tajam rasanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, perenungan buat kita bersama. Apakah sholat kita selama ini membuat kita merasa takut? Apakah puasa kita selama ini merasa peduli? Kalau ibadah kita membuat kita merasa takut, merasa peduli, merasa khawatir, merasa cemas, merasa harap, berarti insya Allah itulah tujuan daripada ajaran Islam. Tapi kalau ibadah-ibadah itu hanya membuat kita merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong, maka ingatlah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, ada angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, merasa lebih terhormat, merasa penghuni surga, yang lain hanya penghuni neraka. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh, action, perbuatan yang nyata, real, bukan teori. Andai dia tidak mempan dengan kata-kata, tidak juga bisa menerima perbuatan, dia perlu didebat. Wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang santun. Ayat itu ditutup dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Ingat, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah tahu siapa yang sesat, Allah tahu siapa yang kafir, dan Allah tahu siapa yang dapat hidayah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Iya, kalau prasangka kita benar, kalau salah, pahala tidak dapat, dosa sudah pasti dicatat. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada orang hari ini merasa
pintar, merasa hebat, merasa sempurna. Maka kita dengan agama ini dididik untuk pandai merasa, bukan merasa pandai. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau merasa sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Rasa takut, rasa sayang, rasa iba, tak sampai hati memakan harta orang lain, sampai hati mengurangi timbangan orang lain, rasanya sudah mati. Sampai mati memakan harta orang lain, rasanya sudah lama padam. Tapi dia tetap juga merasa muslim. Dalam setiap sholatnya dia katakan di hadapan Tuhan, dia katakan di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka sesungguhnya dia bukan lagi hamba Allah, dia hamba setan, dia hamba hawa nafsu. Dia memperturunkan kehendak hawa nafsu setannya, tapi dia tetap juga merasa hamba Allah. Dia katakan, wajhtu wajhiya alladzi fatara as-samawati, aku hadapkan wajahku kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah kepada Allah. Ucapanmu dusta, kata-katamu palsu. Kau tidak berserah kepada Allah, tapi kau berserah kepada hawa nafsu. Kau berserah kepada keinginan murkamu. Kau berserah kepada sifat tamak. Tak kau pedulikan saudara, tetangga, sahabat, kerabat, istri, anak, pasangan hidup, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mereka juga punya rasa, tapi karena kita lebih terhormat, lebih besar, lebih hebat, mereka pendam rasanya itu. Lalu kemudian sampai akhirnya kita akan berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah amal kita yang banyak menolong diri kita di hadapan Allah? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalmu. Tak satu pun dari kamu masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, melainkan karena rahmat kasih sayang Allah. Maka pandai-pandailah merasa agar kita menurunkan rasa rahmat kasih sayang Allah ke dalam hati. Rasa malu. Hari ini orang tidak lagi merasa malu memakan harta orang lain, tidak lagi merasa malu mempertontonkan auratnya. Tahun 70-an, 80-an, laki-laki perempuan berjalan dengan orang yang tidak mahram, malu melihat orang lain, malu melihat tetangga, malu melihat sahabat, malu akan melihat ayah saya, malu akan diperhatikan malaikat. Hari ini kita pula yang memandang merasa malu, yang dipandang tak ada rasa malu sedikit. Kemana rasa itu hilang? Bukankah manusia yang dulu itu juga manusia yang sekarang? Di dalamnya masih ada darah, daging, tulang, sumsum, otak, mata, telinga, hati, kaki. Dia belum berubah menjadi robot, dia belum berubah menjadi transformer. Di dalam darahnya masih ada daging, tulang. Kalau dibelah kulitnya masih ada darah, belum berubah menjadi kabel, belum berubah menjadi watt, belum berubah menjadi listrik. Tapi kenapa rasa itu hilang? Ada apa dengan makhluk ini? Apakah dia salah makan? Apakah dia salah pikiran? Itu semua berawal dari salah pemahaman, salah paham dengan kehidupan, salah pemahaman, berawal dari salah mengerti, lalu kemudian salah berpikir, salah bicara, salah berbuat. Maka mari kita pahami agama ini dengan benar. Jangan sampai kita salah. Seorang arsitek, insinyur salah membangun jembatan, satu jembatan akan roboh. Seorang ibu rumah tangga salah membaca resep masakan, akan gagal satu kali memasak, hancur, rugi, sia-sia. Tapi begitu kita salah memahami agama, salah memahami kehidupan, singkat, hanya 63 tahun kalau sampai, tapi azab yang akan kita terima khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya yang pertama kali kita minta selamat, kita tidak minta selamat hidupku, selamat anakku, selamat istriku, itu belakangan. Yang pertama kita minta adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam pemahaman agama. Laki-laki yang paling berakal, tidak musafir, tidak sakit, paling tidak dia mendengarkan ajaran agama, wajib baginya sekali mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian disusul dengan kajian-kajian yang lain. Selepas maghrib, hari Senin malam Selasa dia belajar fikih, Selasa malam Rabu belajar tafsir, Rabu malam Kamis belajar akidah, belajar akhlak,
belajar tata krama, sopan santun, etika menurut Islam, memperdalami Al-Quran, kembali belajar tajwid, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dalam Islam tidak dibatasi umur, usia, tapi dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Puncak dari pengamalan Islam adalah dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar melahirkan amal yang benar. Amal yang benar melahirkan rasa yang benar. Rasa takut, rasa cemas, rasa hibah, rasa kasihan. Beberapa menit menjelang sholat Jumat dilaksanakan, maka kita renung sejenak. Adakah rasa itu dalam hati kita? Mari kita tanya di lubuk hati yang dalam. Apakah kita merasa zalim memakan harta orang lain? Apakah kita merasa pembuat orang ketika kita sudah menganiaya orang lain? Ketika rasa itu ada, bersyukurlah pada Allah. Tapi ketika sudah tidak ada, sesungguhnya kita mati rasa. Lumpuh kaki, menderita, sakit, teraniaya, duduk di atas kursi roda, tidak dapat sholat dengan sempurna, lumpuh kaki. Tapi ada yang lebih mengerikan, lumpuh rasa. Kita tidak punya rasa lagi, tidak ada rasa iba, raskin yang mestinya dimakan orang fakir miskin dengan tanpa rasa, dirobah, dicuci dengan pemutih pakaian, dijual, disalurkan, bertonton harta haram itu dimakan, disuapkan ke anak istri, bahkan dibawa ke tanah suci Makkah. Dengan santai dia katakan di hadapan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, rabbi ighfirli wa li walidayya. Ini orang sudah mati rasa. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, tidak ada lagi rasa hibah kepada saudara. Inilah orang-orang yang sudah putus rasa. Uribat alaihimul zillatu aynama suqifu. Mereka akan dihinakan, mereka akan dijungkir balikkan ke dalam neraka jahanam. Seorang laki-laki memotong sebatang kayu. Kayu itu di tengah gurun pasir yang panas, banyak rusa, kijang bernaung di bawah pohon kayu itu. Bahkan anak-anak gajah, binatang di gurun pasir Afrika, bernaung di bawah kayu itu. Tapi seorang laki-laki ini dengan jantannya dia tebal kayu itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir di tengah gurun pasir, tempat bernaung binatang, tempat berlindung musafir, tiba-tiba dia potong tanpa sebab, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam neraka jahanam. Dia sudah kehilangan rasa. Dia tidak merasa bahwa akan ada binatang yang kepanasan bernaung di bawah pohon itu, akan ada musafir yang lalu kemudian akan bernaung di bawah pohon itu. Dia sudah kehilangan rasa. Maka ketika rasa itu hilang, maka Allah pun mencabutnya. Gara-gara perasaan itu sedikit demi sedikit dia buang. Lalu Allah menghukumnya dengan mencabutnya sekalian, sehingga tidak lagi ada perasaan iba, tak ada rasa takut kepada Allah, tak ada rasa cemas sedikit pun. Kita yang melihatnya heran, kenapa dia tidak takut membuka aurat? Kenapa dia tidak takut makan haram? Kenapa dia tidak takut sedikit pun? Sesungguhnya kita yang masih ada rasa takut, masih ada kasih sayang Allah. Sakit bukan azab, sakit adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa. Mati bukan azab, mati hanyalah cara Allah untuk orang berhenti berbuat dosa. Miskin bukan azab, miskin salah satu ujian Allah yang dia berikan kepada nabi-nabinya dan orang soleh. Azab yang sebenar azab adalah ketika rasa itu dicabut dari dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, tertutup. Ketika rasa dicabut dari dalam hati, wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim, mata mereka terkunci, hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Inilah azab yang paling menyakitkan. Azab di dunia sebelum azab neraka jahanam menyala akan membakarnya dalam kekal abadi, khalidina fiha abada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.